dua hal ini memang nggak bisa dilepaskan kayak gitu. Kita nature perlu ini secara dirinya ya kan, secara keberanian dan soft skill lainnya gitu. Tapi nurture-nya juga perlu dikembangkan terus-menerus. Halo, kenalin, nama gua Muhammad Ihsanul Fikri, biasa dipanggil Ihsan, dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Agribisnis, Angkatan 56. Sekarang kesibukannya sih skripsian ya pastinya, karena tingkat akhir, terus juga lagi ada running bisnis, terus juga karena masih perlu ilmu, jadi sambilan intern juga, cuman remote, dan lagi aktif di komunitas bisnis TDA Kampus Nasional. Terus fun fact tadi ya, kalau fun fact sih mungkin biar lebih relate sama IPB ya. Gua lolos di 3 jalur sekaligus pada saat masuk IPB di tahun yang sama gitu. Oke, alasannya ya, kalau disimpulin sih ada 3 mungkin hal yang mendasari gitu. Yang pertama, di dalam hadis gitu ada yang disebutkan kalau 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perdagangan atau berdagang, dan berdagang itu kan termasuk salah satu aktivitas dalam berbisnis. Terus alasan yang kedua, kemarin gue baca salah satu, udah lama sih sebenarnya, di newsletter di Inggris menunjukkan bahwa ada sekitar 47% milioner di dunia itu didapat dari memulai bisnisnya gitu, lebih besar daripada bidang yang lainnya. Dan alasan yang ketiga adalah bisnis itu kan solving problem ya, artinya kita membantu orang dari permasalahan, itu kan hal kebaikan gitu. Jadi dari 3 hal ini sudah menguatkan alasan sih sebenarnya, dikuatkan dari agamanya, dari secara riset datanya gitu kan, dan secara why-nya lah lebih kuatnya gitu ya. Begitu sih. Oke, benefit yang dirasakan pastinya bakal dunia akhirat ya, secara luasnya kita melihatnya. Dalam koridor ya kita melakukan bisnis juga yang bermanfaat dan bener, hal yang positif gitu. Dunianya apa? Dunianya tadi udah dibuktikan secara risetnya gitu kan, datanya, dan kita tahu realita di lapangannya sekarang. Dan akhiratnya juga sudah terbuktikan dari adanya hadis, secara benefit yang dapat bakal dunia dan akhirat. Artian dalam koridor yang benar dan positif. Kayak gitu. Oke, kemampuan berbisnis itu nature atau nurture ya? Nature lebih ke kemampuan alamiah gitu kan, nurture yang terbentuk dari lingkungan. Menurut gua keduanya itu udah nggak bisa dilepaskan. Karena gini, kalau simpelnya ya, kita mudahnya, untuk memulai bisnis itu modal pertamanya, modal terbesarnya itu adalah keberanian. Intinya berani dulu. Nah, berani ini kan bisa dengan modal nature dulu aja nih. Ya udah, berani dulu aja. Nah, next stepnya setelah berani itu perlu yang namanya ilmu untuk menjalankannya. Nah, ilmu ini kan nggak mungkin dong nature ya kan. Jadi perlu nurture nih. Di sini kita perlu belajar, bisa itu mungkin dari secara kita kuliah, atau kita ikut mentorship, bootcamp, kelas dan sebagainya, ataupun sesimpel kita berjejaring atau ikut komunitas kayak gitu. Jadi dua hal ini memang nggak bisa dilepaskan kayak gitu. Kita nature perlu ini secara dirinya ya kan, secara keberanian dan soft skill lainnya gitu. Tapi nurture-nya juga perlu dikembangkan terus-menerus. Karena untuk mengembangkan bisnis, kita tetap perlu bertumbuh nih. Jadi perlu di-upgrade secara nurture-nya. Seperti itu. Oke, kendala mah pasti ada ya. That's why kita mencari solusi dan mencari cara. Gimana sih kita solving ini kendala, ini masalah gitu ngelewatinnya. Banyak cara sebenarnya. Salah satu alasan itu kan mungkin kita kekurangan ilmu dan pengalaman ya. Nah, jadi cara solvingnya bisa banyak cara. Kita ikut kelas, kita ikut mentorship, belajar dan sebagainya. Dan salah satu cara lainnya yang kemarin aku ikuti juga, ikut lomba. Kenapa? Karena dari lomba itu secara nggak langsung kita juga mengevaluasi dan ngebenerin bisnis kita. Contoh, di lomba bisnis kemarin yang aku ikutin kan, yang gue ikutin IWDM ya. Nah, di IWDM tuh diminta buat bikin pitch deck. Pitch deck kan gambaran bisnis kita ya, dari visi misi, kompetitor, market, sampai finance dan lain sebagainya. Pokoknya selengkap mungkin gitu.
Nah, pada saat membuat pitch deck itu kan kita kembali nge-recall ya, dan melihat lebih dalam tentang bisnis kita gitu. Dan ada poin juga yang kita mencari data lebih, sehingga secara nggak langsung ini kita ngebenerin fundamental dari bisnis kita lagi juga, kayak gitu. Jadi, ya menurut gue ini bisa berjalan berdampingan gitu, karena saling support gitu kan. Dan poin plus lain dari ikut lomba bisnis kemarin sih, alhamdulillahnya, kayak bisa dapat pendanaan gitu kan, sedikit banyak bahkan bantu buat bisnis kita juga berkembang kan. Terus juga bisa berjejaring, entah itu sama peserta yang lain ataupun sama juri yang juga ada praktisi, ya kita juga bisa belajar banyak dari mereka gitu, minta saran, pendapat dan sebagainya. Sampai at the end, kalau misalnya kalau gue sih kemarin mikirnya menang kalah itu ya nomor sekian lah ya. Kalau menang juga alhamdulillah, kalau kalah ya it's okay, udah banyak juga nih yang dapat kayak gitu. Jadi alhamdulillah kemarin juga menang juara 3 di UWDM. Itu lomba pertama gue dan kayaknya terakhir di IPB deh kayak gitu. Dan ya alhamdulillah menang dan bisa sangat membantu buat bisnis lah kayak gitu. Gitu sih, jadi poinnya bisnis yang dijalani sama lomba itu saling keterkaitan, dan gue ngerasa banyak belajar dan dibantu dari adanya lomba ini, dan alhamdulillah juga bisa menang gitu. Jadi double kill nih bonus dan manfaat yang didapat dari keduanya.